Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurli Anhari dari kelas Jusasi. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan pembahasan yang telah disampaikan oleh Sensei. Oke, langsung saja. Yang pertama di sini ada bentuk Yokatara atau Yoroshikatara, Yogoreba, Yoroshikereba. Jadi artinya itu bisa kalau berkenan, kalau mau, kalau boleh, atau kalau baik. Itu banyak minasang. Untuk contohnya di sini, Yokatara kasite kudasai, kalau boleh tolong pinjamkan. Ya, atau juga di sini bisa diganti minasang. Ya, kalau berkenan tolong pinjamkan, juga seperti itu bisa ya. Itu contohnya minasang. Jadi konteksnya itu ya penawaran atau ajakan. Jadi kalau boleh tolong pinjamkan. Kemudian lanjut. Di sini ada bentuk sopan minasang. Yang pertama ada tapi, kalimatnya ga, temo atau kedo atau keredomo, yang artinya itu berlawanan, permintaan atau permohonan, penyesalan, penghalus atau penyambung halus kalimat. Itu banyak minasang kegunaannya atau artinya juga banyak. Untuk contohnya seperti ini minasang. Nihon no tabemono wa oishii desu kedo atau oishii desu ga takai desu. Makanan Jepang enak tapi mahal. Ada tapinya, kedo atau ga. Ini bentuk sopannya minasang seperti ini. Oke, lanjut. Di sini ada narimas yang artinya menjadi. Nah, narimas ini termasuk kalimat yang sopan minasang, yang sudah dijelaskan di buku praktis kemarin minasang, ada target bunke tersebut. Untuk narimas ini juga bisa digunakan ketika di situ bersamaan dengan kata benda atau kata sifat minasang. Kata sifat na ataupun kata sifat i. Mungkin contohnya kalau kata sifat kalau kata sifat na seperti kireina, itu nanya bisa dihilangkan. Jadi kirei ni narimas. Ataupun kata sifat i, contohnya atarashi, menjadi ya atarashi ni narimas ya. Seperti itu. Seperti contohnya minasang, ada contohnya anata wa tabeni narimas ga. Anata wa tabeni narimas ka. Apakah Anda mau makan? Seperti itu minasang. Kemudian yang ini contohnya minasang. Yang ketiga, yakan atau kira-kira atau sepertinya, itu desyo ga, desyo ka atau desyo naik minasang. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk kegunaannya atau contohnya bisa kita lihat. Owari desyo atau owari desyo ka. Kalau ka-nya dihilangkan berarti owari desyo sepertinya selesai atau sudah selesaikan. Seperti contoh di sini ya, yakan atau bisa juga kira-kira atau sepertinya. Jadi bisa minasang. Owari desyo, sudah selesaikan, seperti itu minasang contohnya. Kemudian lanjut, di sini ada bentuk T, ada 4 T ya. Jadi T tengah kalimat. Yang pertama itu
artinya bisa artinya kemudian ini untuk kata kerja, atau dan untuk kata sifat atau kata benda ya. Jadi terjemahan di akhir konteks te minasang. Mungkin contohnya ya, ketika situ banyak menggunakan kata sifat dalam satu kalimat ya, maka menggunakan te, kemudian atau dan, seperti itu minasang. Yang kedua, dengan menggunakan. T-nya bisa bermakna dengan menggunakan cara. Nah, seperti yang ketiga kalau, atau yang keempat juga kalau sama minasang. Ya, jadi kalau di sini tuh T-nya, arti T-nya kalau itu digunakan di awal. Kalau tadi yang pertama itu di akhir. Kalau yang ketiga empat ini digunakan ketika di awal. Seperti contohnya Benkyou shite jouzuni narimas. Kalau belajar menjadi pintar. Kalau belajar menjadi pintar, seperti itu minasang. Atau juga di situ bisa minasang kata sifat juga. Kata sifat i itu perubahannya menjadi kute ya. Kata sifat na dan kata benda itu perubahannya d. Contohnya hansamuna ya, berarti ya di situ berubah menjadi hansamude, seperti itu. Atau kata sifat i apa ya, oishi, jadi oishiku te, seperti itu. Jadi ya untuk kata sifat itu ya punya bentuk te sendiri minasang. Dan yang terakhir di sini ada simbol terjemahan awal. Dalam bahasa Jepang minasang ada simbol terjemahan awal. Jadi untuk yang pertama ada kalimat wa, mo, ga ya. Jadi artinya itu nya minasang, nya. Ini untuk kata kerja pasif atau kata sifat ya. Atau juga nani to, pengulangan kutipan. Yang kedua ada karena, terus kalau, dengan, menggunakan, atau kemudian, dan, ketika, dari, sampai, sambil, sebelum, setelah. Juga itu kalau bisa ketika menjumpai di kalimat maka menjadi simbol terjemahan awal kalimat tersebut. Jadi kalau menjumpai kalimat seperti ini nih minasang, maka ya simbol terjemahan awal atau pertama. Kemudian terakhir ada 4. Yang nomor 4 ada koma sama maru, titik minasang. Itu juga ya dari awal terjemahannya seperti itu. Ya mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.